Komisi 1 dan perwakilan dari pimpinan fraksi yang ada di DPR ingin menjelaskan kepada publik melalui rekan-rekan media tentang revisi Undang-Undang Tentara Nasional Republik Indonesia. Selamat datang di Tribun Jakarta. Nanti ini aja yang dibagi ke wartawan. Baik, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan media yang saya hormati, pada hari ini selaku yang mewakili pimpinan DPR bersama dengan para pimpinan Komisi 1 dan perwakilan dari pimpinan fraksi yang ada di DPR ingin menjelaskan kepada publik melalui rekan-rekan media tentang revisi Undang-Undang Tentara Nasional Republik Indonesia. Jadi kita tahu bahwa beberapa waktu ini telah terjadi dinamika mengenai Undang-Undang Tentara Nasional Republik Indonesia, dan kami cermati bahwa di publik, di media sosial itu beredar draft yang beda dengan yang dibahas di Komisi 1 DPR RI. Nah, untuk itu hari ini kami akan menjelaskan kepada publik melalui rekan media beberapa pasal yang sebenarnya yang pada ini sedang dibahas di Komisi 1 DPR RI. Yang pertama, ada 3 pasal. 3 pasal yang masuk dalam revisi Undang-Undang Tentara Nasional Republik Indonesia. 3 pasal itu terdiri dari pasal 3, yaitu mengenai kedudukan TNI. Jadi ini sifatnya internal, yaitu ayat 1 misalnya, dalam pengerahan dan penggunaan kekuatan militer, TNI berada di bawah Presiden. Itu tidak ada perubahan. Kemudian, duanya, kebijakan dan strategi pertahanan serta dukungan administrasi yang berat dengan aspek perencanaan strategis TNI itu berada di dalam nasi Kementerian Pertahanan. Nah, ini pasal supaya semua sinergis dan lebih rapi dalam administrasinya. Kemudian pasal 5 itu tentang usia pensiun, mengacu pada undang-undang institusi lain. Ada kenaikan usia pensiun, yaitu bervariatif 55 tahun sampai dengan 62 tahun. Dan ini perinciannya kita akan bagikan kepada teman-teman media sebentar lagi. Kemudian, terima kasih sudah menyimak, dan jangan lupa tekan tombol subscribe-nya. Selamat datang di Tribun Jakarta. DPR setujui RUU TNI. Militer kembali berkuasa. Apakah ini awal dari perubahan besar dalam struktur pertahanan negara? Benarkah TNI akan punya peran lebih luas di pemerintahan? Atau justru ini jadi langkah mundur demokrasi? Jangan kemana-mana, kita kupas tuntas dalam video ini. Komisi 1 DPR RI baru aja menyetujui rancangan undang-undang tentang Tentara Nasional Indonesia (RUU TNI) untuk dibawa ke rapat paripurna DPR. Artinya, selangkah lagi, RUU ini bisa jadi undang-undang resmi. Nah, RUU ini cukup kontroversial. Kenapa? Karena ada beberapa perubahan besar yang bisa mengubah wajah TNI di Indonesia. Apa isi RUU ini? Kenapa jadi perdebatan? Dan siapa yang diuntungkan atau dirugikan? Kita bahas satu persatu. Isi RUU yang bikin geger.
RUU TNI ini membawa beberapa perubahan signifikan. Salah satu poin utama yang paling panas dibahas adalah keterlibatan aktif TNI di pemerintahan sipil. Dulu, TNI hanya berfokus pada pertahanan dan keamanan negara. Sekarang, ada usulan agar perwira aktif TNI bisa menduduki jabatan strategis di kementerian dan lembaga pemerintahan lainnya. Loh, bentar, bukannya ini mirip zaman Orde Baru? Eits, tunggu dulu, ada yang bilang ini langkah mundur demokrasi. Tapi ada juga yang mendukung dengan alasan memperkuat pertahanan negara. Fakta lainnya, pasal baru dalam RUU ini bisa memperluas peran TNI di sektor-sektor lain, bukan cuma keamanan nasional. Banyak aktivis HAM dan pengamat politik yang menganggap ini sebagai ancaman militerisasi pemerintahan. Pertanyaannya sekarang, siapa yang sebenarnya diuntungkan dari RUU ini? Reaksi publik dan tokoh politik. Dramatisasi tinggi. RUU ini langsung menuai reaksi keras dari berbagai pihak. Ketua DPR RI Puan Maharani bilang kalau ini demi meningkatkan sinergi antara sipil dan militer dalam membangun negara. Tapi, ada juga pihak yang menolak keras. Lembaga HAM seperti Kontras dan Amnesty International menilai ini berbahaya. Beberapa akademisi menilai ini bisa memicu kembalinya duifungsi ABRI, seperti era Orde Baru. Bayangkan, kalau TNI benar-benar dalam pemerintahan sipil, apakah ini akan memperkuat pertahanan atau justru membuka jalan bagi dominasi militer dalam politik? Jangan lupa, sejarah mencatat bahwa militerisasi pemerintahan seringkali membawa konsekuensi serius bagi demokrasi. Apa dampaknya bagi rakyat? Oke, kalau ini beneran jadi undang-undang, kita sebagai rakyat bakal kena dampaknya juga. Kemungkinan skenario yang bisa terjadi. 1. Peluang intervensi militer dalam kebijakan sipil jadi lebih besar. 2. Perwira TNI bisa lebih leluasa masuk ke dalam ranah pemerintahan. 3. Ada potensi pembungkaman kritik karena militer dikenal punya struktur komando yang disiplin dan ketat. Apakah ini sesuatu yang harus kita khawatirkan? Atau justru ini langkah strategis untuk menghadapi ancaman global? Komen di bawah, kita diskusi bareng. Jadi, kesimpulannya, RUU TNI ini adalah salah satu kebijakan paling kontroversial yang sedang digodok oleh DPR. Apakah ini akan memperkuat negara atau justru membuka jalan bagi militerisasi pemerintahan? Gimana menurut kalian? Setuju atau menolak? Kasih tahu pendapat kalian di kolom komentar. Terima kasih sudah menyimak, dan jangan lupa tekan tombol subscribe-nya.